sebelum sampai bertanya, saya ingin menggarisbawahi dari semua nama itu yang disampaikan. Ada beberapa hal perhatian. Satu, semua unsur partai pendukung masuk di sini. Jadi kalau dilihat dari unsur ini, satu, semua unsur partai pendukung. Yang kedua, elemen relawan masyarakat sipil yang selama ini bekerja, selama 1 tahun lebih bekerja, itu terakomodasi di sini. Dan ini mewakili unsur juga masyarakat sipil, tapi juga banyak purnawirawan yang terlibat di dalam tim pemenangan ini. Kemudian organisasi-organisasi profesi, itu unsur-unsurnya ada semua di sini. Kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan, unsurnya ada semua di sini. Nama mereka belum tentu tenar, tapi mereka memiliki grassroots yang nyata. Mereka memiliki dukungan yang nyata. Itu ya. Dan poin penting berikutnya adalah bahwa ini adalah tim tumbuh atau growing team yang tentu akan terus tiap waktu mengalami pertumbuhan, perkembangan. Jadi tidak aneh apabila hari ini lebih dari 700, mungkin minggu depan sudah menjadi lebih dari 1000, mungkin bisa sampai 1500. Mengapa? Karena kita berbicara tentang seluruh wilayah Indonesia yang lebih dari 500 kabupaten kota. Jadi itu saja, memberikan semacam summary atas apa yang tadi sudah dipaparkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Selamat sore Pak, Bella dari CNN TV Indonesia. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, perbedaan antara jabatan tadi head coach dari Pak Ahmad Ali, Pak Tamsil dan lain-lain itu dengan kapten ini apa, bisa dijabarkan? Yang kedua, terkait dengan nama Dewan Penasehat, kalau saya salah mohon dirawat ya Pak. Sutrisno Bahir tadi kan masuk juga ya Pak, itu bukannya masih PAN. Yang ketiga, soal ADFC ini mendukung kemarin itu sempat mendukung mendukung Prabowo dan juga Gibran. Pendapat dari Koalisi Perubahan bagaimana? Abdesi Pak. Abdesi kepala desa. Mungkin nanti Gus Imin yang bisa menjawab itu. Terima kasih. Ya, gini. Yang pertama, kapten dan co-kapten, kapten eksekutif ini adalah semua kegiatan sifatnya eksekusi di lapangan. Yang namanya coach sifatnya memberikan strategi, memberikan arah mana yang harus ditambahkan, mana yang harus dikurangkan, mana yang harus larinya lebih cepat, mana wilayah yang mungkin harus dijangkau. Jadi head coach ini yang memberikan guidance kepada tim untuk berada di posisi eksekutif. Jadi itu ya. Tetapi mereka tentu bisa memanggil, bisa diskusi, bisa memberikan arahan. Nah justru itu yang dibutuhkan, sehingga capres dan cawapres bisa keliling kemana-mana. Karena ada yang menjadi head coach yang membantu, mendorong, menopang yang dikerjakan di level eksekutif. Dan kedua, Pak Sutrisno Bahir lebih mewakili unsur Muhammadiyah sebagai tokoh Muhammadiyah yang beliau terlibat di sini. Jadi sudah berkomunikasi dan beliau memang sebagai tokoh Muhammadiyah kami undang untuk ikut berada di sini. Masih PAN Pak. Dan sudah aktif juga sebetulnya. Sudah kerja. Sudah lama. Senyap. Senyapnya agak oke. Thank you Pak. Terakhir Pak Gus Imin yang terkait ADFC Gus. Iya, soal organisasi silakan dicek aja karena banyak organisasi yang sekarang beredar di mana-mana. Masing-masing punya orang dan tokoh-tokohnya. Saya nggak hafal persis siapa yang di mana, siapa yang di sini. Tapi kita lihat aja, silakan dicek. Oke. Satu lagi mungkin ada di Selamat sore Mas Anies, saya Santi Dewi dari Jakarta. Ada 2 pertanyaan Mas Anies. Yang pertama, follow up pertanyaan Bella tadi terkait posisi Pak Ahmad Ali. Karena sebelumnya sempat beredar sebenarnya yang dijadikan kapten timnas itu adalah Pak Ahmad Ali, bukan Pak Syawgi gitu. Maksudnya apakah sebenarnya tadinya Pak Ahmad Ali yang bisa dari awal untuk dijadikan kapten timnas dan bukan dijadikan sebagai head coach gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kehadiran Mas Anies dan Gus Imin di Masjid Azikra di Bogor, itu kan sempat
di Sorghum Fakta Integritas. Apakah fakta itu sudah direview oleh pasangan Amin dan apakah akhirnya akan disetujui poin-poin dalam? Terima kasih. Sedari awal memang arrangementnya adalah beliau memimpin di head coach, karena itu lebih pada memberikan pada semua strateginya, arah, mendorongnya gitu. Kemudian kedua mengenai fakta integritas, kami sedang review, nanti kita akan bahas sama-sama. Dan kita pada prinsipnya melakukan kegiatan fakta integritas itu dengan banyak pihak, bukan hanya satu seperti itu. Ada banyak sekali yang kita nantinya akan mendapatkan fakta integritas, dan semuanya harus mengedepankan kepentingan publik berdasarkan kepada prinsip Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI. Pilar-pilar itu yang menjadi pegangan kita. Dan kenapa banyak pihak yang sekarang juga menginginkan ada fakta integritas? Ya karena mereka nggak kepengen janjinya tak tertunaikan, karena ada pengalaman-pengalaman terkait dengan janji yang dalam pelaksanaannya tidak terlaksana. Jadi trauma meninggalkan. Tambah terus. Sudah cukup. Oke, ada trauma lupa kawan lama. Baik, terima kasih kepada Pak Anies dan Bu Sini atas jawabannya. Selanjutnya beralih kepada acara terakhir untuk sesi foto bersama. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan sesi foto dan rekan media untuk bersiap untuk. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini akhirnya timnas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah diumumkan secara lengkap. Jumlahnya memang sangat banyak karena memang ini modelnya partisipatif. Artinya semua mewakili semua golongan, semua kelompok. Kita lihat tadi ada yang mewakili agama Islam, ada yang mewakili Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, mewakili bahkan guru, dosen, peneliti, petani, buruh. Jadi memang semua elemen masyarakat dikumpulkan menjadi bagian dari Timnas Amin ini. Karena sesuai dengan visi misi kami, adil, makmur untuk semua. Jadi kita tidak hanya mengkhususkan pada kelompok tertentu, tapi betul-betul berisi semua. Dan kita lihat juga yang profesionalnya banyak, ya kan? Yang tadi mewakili kelompok-kelompok tertentu semua terwakili. Jadi lengkaplah ini timnya, dan kita bisa segera bekerja, walaupun sebetulnya sudah bekerja sejak lama ya, tetapi ini akan lebih ngegas lagi nih kita ya. Kita lebih full power karena tim kita sudah penuh, sudah terbentuk. Jadi kita tahu kolaborasi dengan siapa saja, karena memang tim Amin ini konsep kita mengkolaborasi. Ke tengah. Sudah cukup ya. Kait dengan pertanyaan tadi soal survei itu, kami meyakini bahwa makin hari makin banyak masyarakat yang menyadari bahwa kita ini memerlukan perubahan. Tanyakan pada ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia, apakah kebutuhan pokok kehidupan rumah tangga, kondisi perekonomian rumah tangga itu kondisinya ringan atau berat? Kalau kondisinya berat, mau diteruskan. Kalau tidak mau diteruskan, maka kita perlu perubahan. Jadi kami mengusung tema perubahan ini sudah lama. Dan ketika tahun lalu kita berbicara perubahan, banyak yang tanya apa yang mau diubah. Sekarang kita lihat bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana kebutuhan pokok, bagaimana biaya pendidikan, bagaimana biaya kesehatan. Mungkin kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu 5 tahun. Tapi satu hal yang kami janjikan, kami menjanjikan perubahan.
kami akan melakukan perubahan, dan itulah yang kita akan terus-menerus jalankan. Mas Anies kan di acara Makan Najwa, Gus Imin sempat bilang setiap malam sebelum tidur selalu kepikiran kok hasil surveinya rendah sementara acaranya ramai. Nah itu Mas Anies juga galau juga nggak sih Mas terkait hal itu, terkait hasil survei yang selama ini? Saya kan dari dulu selalu bilang, bagi saya yang penting sensus tanggal 14 Februari. Itu yang paling penting. Dan saya selalu bilang, kami udah terbiasa disebut dengan survei nomor 3 dari dulu waktu kita pilkada. Betul kan? Insya Allah ini semua atas izin Allah. Kita berikhtiar, kita berusaha, tapi kita berusaha untuk apa? Untuk menjelaskan pada masyarakat apakah kondisi sekarang mau diteruskan atau kondisi sekarang mau perubahan. Kalau mau perubahan, ini yang kami tawarkan, perubahan. Jadi menurut saya hari-hari ini makin banyak masyarakat yang menyadari memang kita perlu perubahan. Gitu ya, cukup. Ras Indonesia kan diserang oleh Israel. Tanggapannya Pak Anies, tanggapannya bagaimana? Ada pernyataan Indonesia membawa nama Indonesia di Gaza loh Mas Anies. Akhirnya disasar juga oleh militer Israel. Ada 8 orang yang meninggal Mas Anies sejauh ini. Kalau Rohingya gimana Pak yang terombang-ambing di Aceh itu harusnya pemerintah? Itu dulu, besok lagi. UMP Pak Anies. Yang penyerangan rumah sakit deh Mas Anies. UMP Pak ngajak komunikasi dengan Amin gimana? Pertanyaan banyak, dikit-dikit. Habisin semua sekarang. Yang Rohingya itu Pak, gimana itu kan PR rumah sendiri Pak. Yang impression-nya Mas Anies di dunia maya semakin banyak kan, semakin banyak berita mengenai Mas Anies, semakin ini juga Mas. Koalisi masyarakat sipil itu udah mulai banyak yang teriak soal Rohingya itu, kasihan mereka. Elektabilitas harusnya kayak gimana pemerintah? Apa yang titipan dari redaksi? Enggak lah. Menggalang dukungan untuk salah satu paslon, tanggapan Pak Anies seperti apa Pak? Saya sempat ke Pak Anies sebelumnya, apresiasi. Sempat bilang ke Pak Anies sebelumnya. Terus melihat bahwa visi misi Pak Anies itu nggak ada visi misi untuk mengarah ke desa Pak. Gimana Pak Anies? Iya, seperti itu katanya Pak. Ya nggak apa-apa, itu hak tiap-tiap kita untuk ambil. Tapi satu yang pasti, kalau mau perubahan, disinilah tempatnya. Ya. Pak Anies soal pas sama masa komunikasi dengan Amin, tanggapannya? Terima kasih ya. Thank you. Terima kasih Pak Anies.